Nah, jadi kalau menurut Kak Audi sendiri, beauty privilege itu gimana sih? Kalau menurut saya, beauty privilege itu sebenarnya karena backgroundku psikologi ya. Iya. Jadi mungkin aku ngambilnya juga dari psikologi. Beauty privilege itu adalah sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi dengan Tip Podcast Afala Asalam. Nah, kali ini kami berkesempatan untuk melaksanakan podcast bertema Beauty Privilege. Sebelumnya, kenalin dulu ya, nama saya Cedir Safira Ramadhani sebagai moderator podcast SMP Afala Asalam yang akan memandu jalannya podcast pada pagi hari ini. Nah, di sini kami juga mengundang narasumber nih. Namanya adalah Kak Nadia Ayu Audiner. Nah, untuk Kak Audina, silakan. halo teman-teman semuanya, perkenalkan tadi sudah disebutin sama Dir. Iya. Nama saya Nadia Yaudina, akrab dipanggil Audi. Saya alumni dari SMP Al-Falah Asalam tahun sudah lama ya, 2016. Tapi alhamdulillah saya terima kasih juga kepada tim OSIS sudah mengundang saya sebagai narasumber di sini. Nah, jadi bisa ya kita mulai podcast pada pagi hari ini ya, Kak. Oke. Nah, jadi sebelumnya kabarnya Kak Audi gimana nih? Alhamdulillah kabarnya baik sekali. Alhamdulillah gimana? Nah, kalau saya juga alhamdulillah baik, terima kasih. Nah, sebelumnya Kak Audi gimana kuliahnya? Alhamdulillah sudah lulus kuliah tahun kemarin 2021 di psikologi UNESA. Alhamdulillah. Nah, Kak Audi tahu gak sih apa yang lagi ditakutin sama mahasiswa atau mahasiswi sekarang atau siswa-siswi sekarang itu? Ya, ini tuh bener-bener sama banget sama tema kita sekarang ini tahu, yaitu beauty privilege. Beauty privilege. Iya bener kan? Iya. Nah, jadi kalau menurut Kak Audi sendiri, beauty privilege itu gimana sih? Kalau menurut saya, beauty privilege itu sebenarnya karena backgroundku psikologi ya. Iya. Jadi mungkin aku ngambilnya juga dari psikologi. Beauty privilege itu adalah sebuah respon mungkin ya dari masyarakat atau orang-orang gitu ya mengenai kecantikan seseorang yang dianggap terlalu spesial mungkin ya. Jadinya mungkin penerimaan dari orang itu terlalu berlebihan terhadap kecantikan, seperti itu sih. Nah, jadi kalau menurut Kak Audi sendiri, beauty privilege itu apa sih? Kalau untuk aku pribadi, beauty privilege itu tadi sudah dijelaskan juga ya. Nah, mungkin yang bisa ditambahkan di sini, beauty privilege itu bisa terjadi di mana aja. Entah itu di lingkungan pendidikan kayak di sekolah, kita mungkin ada. Nggak kerasa, fenomena itu sebenarnya kita rasakan juga beauty privilege. Terus di dunia pekerjaan, itu juga sangat banyak. Karena sekarang kan ada tuh, kayak kriteria untuk pekerjaan ini tuh, ada namanya good looking. Mungkin ya memper-memper lah ya sama beauty privilege. Oh, bener banget. Kadang beauty privilege itu dijadikan sebagai poin utama atau good looking itu dijadikan sebagai poin utama. Padahal seharusnya hal itu tuh bisa dijadikan poin yang kesekian gitu ya. Karena yang paling penting sebenarnya kompetensi kalau di sini. Iya ya bener banget. Justru orang-orang yang berkompetensi malah mungkin tidak terlihat karena dia tidak memiliki mungkin good looking itu lah yang Betul-betul itu sih. Gitu. Nah, kalau untuk good looking sendiri itu mengatasinya gimana? Gak usah ada istilah good looking itu. Kok bisa ada istilah good looking? Karena ada patokan dari masyarakat sendiri, utamanya kita tinggal di Indonesia gitu ya. Masyarakat itu banyak menilai bahwa di Indonesia ini memiliki standar kecantikan. Ya, standar kecantikan mungkin kamu di Indonesia sendiri sudah mendengar standar kecantikan itu seperti apa? Iya sih, kalau menurut aku standar kecantikan di sini tuh kayak misalnya mungkin tinggi, terus kayak langsing mungkin, terus habis itu putih, kayak gitu sih yang bener. Karena memang secara penelitian aku juga pernah baca gitu ya dari itu ada namanya kriteria kecantikan menurut wanita Indonesia. Iya. Ada namanya kecantikan itu bersih, putih, dan glowing. Iya betul. Padahal sebenarnya untuk mencapai itu
sebetulnya tidak sepenting itu ya, kecuali untuk beberapa pekerjaan kayak yang di front desk gitu, yang kita harus ketemu dengan banyak klien gitu kan. Ada namanya halo effect. Halo effect itu adalah mungkin first impression ya, Iya, first impression seseorang gitu, untuk menilai orang ini tuh seperti apa ya. Itu kan terlihat dari cara kita berpenampilan gitu. Artinya good looking itu bisa diatasi gitu ya. Gimana sih caranya gitu? Dengan cara kita berbusana rapi, kita bisa menyesuaikan busana kita dengan acara yang akan kita datengin gitu ya. Misalkan kita mau ngantor nih, nggak mungkin dong kita pakai baju Vespa gitu. Iya. Pasti adalah tempat-tempat di mana kita harus bisa memposisikan diri kita gitu. Paling tidak rapilah dari atas sampai Iya, betul itu. Oh, jadi gitu ya cara mengatasinya. Terus kira-kira gimana ya cara menghadapi orang yang menganggap tuh beauty privilege tuh kayak segalanya gitu loh Kak Audi? Kalau untuk orang-orang berarti yang menganggap beauty privilege itu ya, Iya, atau orang-orang yang terkena beauty privilege. iya, Oke. Kalau menurut aku sih kita bisa membedakan dari dua ya. Untuk kita yang mungkin ada di situasi kita mendapatkan beauty privilege gitu ya. Pertama, itu jangan menjadikan kecantikan itu segalanya, karena kita kerja, kita berpendidikan itu adalah value tersendiri gitu teman-teman. Jadi jangan sampai karena kita merasa kita tidak cantik, terus kita merasa insecure gitu kan, itu nanti jadinya malah nggak bagus gitu. Iya. Terus ada lagi untuk orang-orang yang menganggap beauty privilege itu segalanya gitu ya. Orang-orang dalam hal ini mungkin dalam segi pekerjaan gitu ya. Kita mesti lebih objektif lagi gitu. Jangan sampai penilaian itu menjadi subjektif, karena nantinya pekerjaan tidak akan selalu menuntut kecantikan ya. Tapi kecerdasan, skill kayak gitu-gitu sih. Oh, jadi kayak gitu ya Kak Audi. Nah, kan kalau ada beauty privilege berarti ada juga insecure ya Kak Audi ya. Nah, terus orang-orang yang insecure itu gimana? Terus insecure itu tuh berasal dari mana? Kayak gimana gitu loh. Jadi insecure itu ya tadi nyambung kan sama beauty privilege. Iya, betul. Misalkan seseorang akhirnya menganggap kecantikan segalanya gitu, padahal nggak juga. Iya, betul. Tapi pada kenyataannya memang seperti itu gitu di dunia sekarang. Kayak untuk insecure sendiri itu adalah ngerasa nggak aman ya sama apa yang mereka lihat Sesuai gitu ya. ya, apa yang mereka miliki itu terlalu berekspektasi besar mungkin dengan pemikirannya mereka sendiri, dan ada juga akhirnya faktor lingkungan yang kayak orang-orang menganggap bahwa kecantikan itu nomor satu, jadi hal itu membuat banyak wanita kebanyakan dia insecure dengan bagaimana caranya dia berpenampilan kayak gitu. Padahal insecure itu juga nggak perlu gitu ya, karena kita kalau misalkan kita tahu nih apa yang kita punya, value dari diri kita nggak perlu lagi untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi kan banyak banget nih kalau misalnya tuh orang-orang yang insecure, terus cara menghadapi keinsecurean itu biar mereka tetap percaya diri itu gimana Kak Uja? Oke, jadi untuk menghadapi rasa insecure gitu ya, Bener. sebenarnya insecure itu wajar-wajar aja kita rasakan gitu ya, karena memang dalam hidup gitu kita punya banyak mimpi, punya banyak ekspektasi gitu kan. Jadi mungkin ekspektasi-ekspektasi itu yang harusnya kita sesuaikan dengan kemampuan diri kita. Jadi kita harus mengerti gitu kelebihan dan kekurangan diri kita itu apa gitu kan. Jadi kita itu nggak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, karena step atau proses hidup kita dengan orang lain kan berbeda ya. Antara satu dengan yang lain itu juga berbeda. Jadi yang pertama yang kita harus kendalikan dari diri kita adalah kita bisa mengerti apa yang menjadi value atau nilai dalam diri kita. Jadi nggak ada lagi insecure gitu. Iya, jadi kita harus menghindari insecure itu sendiri ya Kak Audi ya. Iya. Nah, terus kalau teman-teman sendiri ini udah pernah dengar kata insecure belum? Nah, habis itu untuk pertanyaan selanjutnya,
apa aspek-aspek untuk meningkatkan percaya diri nih Kak Audi? Tipsnya gimana? Meningkatkan kepercayaan diri. Yang pertama, kita harus tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan diri kita. Ketika kita tahu apa kelebihan diri kita, tingkatkan gitu. Jadi supaya nilai-nilai yang ada di diri kita itu lebih berkembang lagi. Terus untuk kekurangannya, kita benahi, kita introspeksi gitu kan. Yang menjadi kekurangan kita tuh ini sebenarnya. Mungkin kita pemalu gitu ya. Jadi itu menghambat kan. Nah, kita perlu belajar gimana sih supaya kita nggak jadi orang yang pemalu dengan berani untuk mengeluarkan pendapat mungkin kayak gitu. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua, supaya kita percaya diri, itu stop untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Benar-benar itu sih. Kayak gitu ya. Nah, untuk Kak Audi sendiri pernah nggak mengatasi keadaan atau dapat keadaan beauty privilege ini sendiri? Kalau aku pribadi sih ya mungkin karena kita perempuan ya, makhluk yang visual gitu ya. Benar. Mungkin kita bakal lebih banyak mendapatkan hal tersebut gitu. Beauty privilege gitu. Ada mungkin yang akhirnya membuat apa ya, mungkin orang-orang ini berpikiran bahwa oh ini cantik nih gitu ya, pasti bisa ini, bisa itu, bisa ini. Jadinya kayak ada ekspektasi dari orang lain yang lebih besar, padahal sebetulnya kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan itu tuh nggak sebesar itu. Nggak sesuai. Beauty privilege itu akhirnya timbullah ekspektasi yang lebih besar dari lingkungan. Mungkin itu sih. Gitu ya. Baik-baik, terima kasih Kak Audi. Nah, terus selanjutnya Audi atau pernah mendapatkan perlakuan seperti itu? Kalau untuk perlakuan mungkin nggak secara langsung ya, cuman mungkin ada lah ya, kayak yaitu tadi ekspektasi yang diharapkan dari orang-orang sekitar itu mungkin lebih besar dari mana yang seharusnya. Nah gitu. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, Ya, kalau misalkan dari aku kan tadi kayak gitu ya. Mungkin dari kamu sendiri ada nggak sih sebenarnya pengalaman yang kamu sendiri rasain gitu terhadap beauty privilege tadi itu? ya pernah sih kayaknya kalau misalnya aku tuh kayak pernah mendapati kayak situasi yang apa ya? Jadi kayak orang tuh kalau ngeliat orang cantik tuh pasti dianggapnya bisa segala hal, bisa kayak gini, bisa kayak gitu. Sementara orang yang dibawa ekspektasi tuh kayak dianggap apa ya, kayak kemampuannya kurang, kayak gitu-gitu. Itu pernah ada sih Mbak Audi. Terus perasaanmu kayak gimana tuh setelah misalnya mungkin mendapatkan perlakuan yang menganggap ekspektasi lebih gitu ke kamu? Ya dulunya ya pastinya ada rasa kecewa karena kita tuh sebenarnya kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, kita juga punya skill, kita juga punya bakat, kita juga punya kemampuan tersendiri yang pastinya tuh juga tidak kalah bagus, tidak kalah baik dengan yang dimiliki ekspektasi tinggi itu, yang memiliki apa ya, kecantikan lebih atau sesuai kriteria kayak gitu. Karena memang sebenarnya tuh kita punya kelebihan masing-masing. Kayak beauty privilege itu jangan sampai dijadikan sebuah tameng juga gitu ya. Betul. Untuk karena kamu cantik. Nah ini nih mungkin nih sedikit pengalaman yang agak banyak kita temukan ya. Iya. Netizen Indonesia gitu. Kalau misalkan kita melihat video-video gitu ya. Iya. Terus karena mungkin parasnya cantik atau parasnya ganteng, itu pasti ada yang namanya untung aja dia ganteng, untung aja dia cantik. Aduh, kayak kenapa harus dijadikan itu sebagai tameng gitu? Padahal kalau misalkan memang salah, ya udah memang salah aja gitu. Makanya tadi jangan sampai beauty privilege ini menjadi subjektif kan, Menjadi pelindungan ya. Iya itu tadi, karena kalau misalkan itu terus-terus dibudayakan gitu ya di dalam negara kita, di dalam circle kita gitu, itu bahaya banget. Karena kalau misalkan kita merasa kecantikan itu bisa menghalalkan segala cara, itu nantinya akan berdampak lebih besar lagi gitu. Gitu sih. Jadi dampaknya akan menjadi negatif gitu loh. Bahaya juga kan. Kau pasti pernah lihat kan kayak komentar-komentar. Iya, itu sering sih. Benar-benar Cantik, teman-temannya nih ganteng. Aduh, kita harus menjauhkan hal-hal kayak gitu ya teman-teman semua. Jangan jadikan
kecantikan kita atau ketampilan kita tuh jadi kayak buat tameng gitu, buat perlindungan. Jadi kayak kalian bisa semena-mena, bisa seenaknya sama orang cuma gara-gara kalian cantik atau ganteng. Ini harus sangat-sangat dijauhi biar akan menimbulkan hal-hal positif gitu. Kalau misalnya ini diterusin negatif hasilnya, aduh, hancur udah, aduh, Iya, hancur banget ya. Aduh, kalau kamu nggak bener ini. kalau kamu sendiri, kamu pernah nggak sih standar kecantikan itu seperti apa? Nggak harus putih, yang penting kulit kita bersih atau kita ya rapi kayak yang tadi kau dibilang aja, rapi terus sesuai apa yang kita pakai ke acara ini sesuai, jadi kita juga tidak kontras dengan yang lain, terus kita juga pastinya menghargai orang nih, itu kita jadi akan lebih dihargai teman-teman sama orang-orang di sekitar kita. Terus kulitnya warnanya apa aja itu nggak apa-apa, jadi kalian itu harus menghindari insecure karena yang penting bersih, kulit kalian bersih dan nggak harus yang glowing kayak gimana, harus putih itu enggak kayak gitu. Pokoknya terserah kalian, boleh jadi diri kalian sendiri, boleh sesuai, pokoknya terserah kalian mau kayak gimana itu gak apa-apa banget, jadilah versi terbaik dari diri kalian sendiri. Betul banget, setuju. Iya. Nah, Kak Audi ada nggak nih motivasi untuk anak muda yang mungkin sedang di luar sana, sedang down karena adanya insecure, karena adanya beauty privilege ini, ada nggak nih sedikit motivasi? Oke, kalau untuk motivasi itu tadi ya, jangan sampai kalian membandingkan diri kalian dengan diri orang lain. Itu yang pertama. Terus habis itu kenali diri kalian itu seperti apa, kelebihan dan kekurangan dari diri kalian seperti apa. Terus yang ketiga, tingkatkan value atau nilai yang ada di diri kalian supaya nanti ke depannya kalian memiliki apa ya? Jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ya itu bener banget sih. Jadi kayak kita nggak harus ikut-ikut orang ya Kak Audi ya. Jadi kita bisa bahagia dengan diri kita sendiri. Nah, untuk kesimpulan dari ini, Kak Audi gimana kesimpulannya? Oke, jadi kalau kita tadi udah membahas beauty privilege, terus habis itu insecurity juga, gitu kan. Jangan menjadikan kecantikan itu ada standarnya. Jadi kita cantik dengan diri kita sendiri. Iya, dengan versi kita sendiri gitu ya. Gitu kan. Terus habis itu tingkatkan diri kita. Iya, betul. Terus habis itu juga stop insecure. Itu harus banget. Diri kamu itu berharga. Iya. Karena insecure ini sendiri juga bisa bikin kalian down, terus bisa bikin kalian nge-stuck di titik itu aja. Nah, kalau kalian nggak insecure, kalian bangga dengan diri kalian bisa memajukan diri kalian, bisa menjadi lebih baik lagi, teman-teman. Terima kasih banyak ya Kak Audi sudah mampir, sudah ada di podcast kali ini, sudah menyempatkan waktunya gitu untuk melaksanakan podcast kali ini dengan semangat. Iya, baik, kita sudah sampai di akhir podcast, segitu dulu, dan jangan lupa nih untuk selalu mencintai diri sendiri dan juga mencintai orang lain, menghargai orang lain yang ada di sekitar kalian. Oke, begitu saja. Mohon maaf ya ada salah kata ya teman-teman dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.